Bab 186 Selamat datang di kelas 0. Kedua elemen itu bekerja bersama-sama. Xie yang membeku sementara api membakar dirinya, kombinasi yang menakutkan. Jika dia tidak cepat bereaksi dengan menggunakan Light Dragon Storm-nya untuk mengurangi mayoritas ledakan, dia akan berakhir dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Saat dia merayakan keselamatannya, sebuah roda es menghantam punggungnya entah dari mana. Ketidakpercayaan menyebar di wajahnya saat tubuhnya menjadi kaku dan jatuh. Perangkap Blue Silver rumput Tang Wulin terurai saat ia melepaskan satu tangan dari leher Gu Yue sambil mendukungnya dengan yang lain di pinggangnya, sehingga mengembalikan mobilitasnya. Tubuh mereka sangat dekat sehingga Gu Yue bisa menikmati aroma bersih dan segar Tang Wulin. Dia bisa dengan mudah lolos dari jebakannya dengan berteleportasi, melanjutkan pertempuran dan akhirnya menang melalui taktik gerilya. Dia malah memilih untuk membiarkannya meraihnya. Karena hanya dalam pertempuran jarak dekat dia bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam satu serangan. Hasilnya, bagaimanapun, bertentangan dengan harapannya. Dia telah kalah. Dia dan Xie keduanya kalah. Pertempuran itu mungkin terlihat seperti Tang Wulin bertarung sendirian melawan mereka berdua dari awal hingga akhir. Tetapi, sebagai pengamat, Wu Zhangkong dan Long Hengsu jelas melihat dua gerakan menentukan Su Xiaoyan. Tindakannya telah dilakukan pada saat yang tepat diperlukan untuk mengubah gelombang pertempuran. Persepsi dan kontrol gadis ini cukup bagus. Dia mendukung Tang Wulin dengan sangat baik. Bahkan dibandingkan dengan teman-temannya, dia luar biasa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Wu Zhangkong bertemu dengan Long Hengsu dan dua anggukan saling bertukar pemahaman. Long Hengsu menyetujui Tang Wulin, sementara Wu Zhangkong mulai menyetujui Su Xiaoyan. Kamu mengambil banyak risiko, kata Tang Wulin saat dia melepaskan Gu Yue. Dia mendengus. Aku hanya takut aku akan menyakitimu. Jika tidak, saya akan menggunakan lebih banyak elemen yang tidak dapat Anda lawan. Tang Wulin datang ke realisasi yang mengejutkan. Betul. Gu Yue dapat mengontrol lebih banyak elemen. Air, api, bumi, angin, cahaya, dan bahkan ruang. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Es adalah perpanjangan air. Tetapi itu belum tentu kemampuannya yang terkuat. Dengan kontrolnya, dia bisa menyerang saya dengan 3 elemen sekaligus. Aku menjadi mudah dengan cakar naga emasku. Tetapi bukankah dia juga mudah bagiku? Senyum canggung menarik-narik bibirnya. Kamu masih yang paling menakjubkan. Gu Yue tertawa. Kamu luar biasa juga. Kamu akan melukaiku jika aku tidak menahanmu tepat waktu. Oh. Saya tahu kalian sibuk mengagumi satu sama lain. Tetapi bisakah Anda meluangkan waktu untuk membantu teman baik Anda turun dari lantai? Serangan Xie yang menyakitkan mengganggu pertukaran mereka. Dia dengan susah payah merangkak kembali ke kakinya dengan ekspresi kesal. Hanya Su Xiaoyan yang cukup baik untuk berjalan dan membantunya berdiri. Xie memandangnya dan memutar matanya. Apakah mengirisku menyenangkan? Su Xiaoyan terkikik dan menampakkan senyuman yang tidak berbahaya dan bergigi. Dua siswa lainnya berjalan mendekat. Tang Wulin mengulurkan tangan ke Su Xiaoyan. Selamat datang di kelas 0. Su Xiaoyan menerima jabat tangan itu. Terima kasih, Kapten kelas. Kalian terlalu keren. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mencari peluang untuk membantu Anda. Kata-katanya tidak dibesar-besarkan. Segera setelah pertempuran dimulai, dia menemukan bahwa yang paling bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan bodoh. Orang-orang ini, apakah mereka benar-benar monster? Bagaimana cincin jiwa Tang Wulin ini pada tingkat 1000 tahun? Bukankah batas untuk cincin jiwa pertama sekitar 400 tahun? Bahkan jika dia menggunakan beberapa harta surgawi, tidak mungkin dia bisa meningkatkannya ke level 1000 tahun. Hanya pada 3 cincin orang mulai memiliki cincin jiwa ribuan tahun. Kecepatan Xie dan kendali Gu Yue atas 6 elemen juga menanamkan kejutan yang sama dalam. Dia merasa sangat tidak penting di depan ketiga monster ini. Tetapi dia memiliki keterampilan pengamatan yang tajam dan tidak bertindak membabi buta. Sebagai gantinya menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Dia tahu dia bahkan tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan trio ini di siang hari.
Jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk setidaknya meninggalkan kesan yang baik dengan meraih setiap kesempatan yang dia miliki untuk menunjukkan kekuatannya. Peluang akan selalu datang kepada mereka yang siap. Kesuksesannya berfungsi untuk membuktikan pernyataan ini. 2 Soul Masters 1 cincin telah menang lebih dari 2 Grandmaster Soul 2 cincin. Gagasan bahwa ini akan terjadi tidak dapat dibayangkan. Namun mereka telah mencapainya. Long Hengsu berjalan ke Wu Zhangkong. Sekarang aku lebih percaya diri di kelasmu. Saya yakin saya dapat membujuk presiden untuk meningkatkan sumber daya Anda. Guru Wu, apakah ada yang Anda butuhkan? Wu Zhangkong berkata, anak-anak bisa menggunakan makanan yang lebih bergizi. Nutrisi sangat penting pada usia mereka. Jiwa bela diri adalah perpanjangan dari tubuh. Itu perlu dipelihara dengan baik. Long Hengsu memaksakan senyum. Itu tidak akan menjadi masalah jika mereka semua memiliki nafsu makan normal. Tapi Tang Wulin hanyalah pelahap. Dia bisa membersihkan semua makanan yang dihasilkan oleh jendela pertama. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, Anda telah melihat kekuatannya dan cincin jiwanya yang berumur ribuan tahun. Apakah Anda pikir mereka baru saja keluar dari udara? Bahwa ia dapat tumbuh begitu kuat hanya dari makan itu luar biasa dalam dirinya sendiri. Saya kira ada beberapa perasaan untuk itu. Gumam Long Hengsu. Wu Zhangkong menambahkan, Issea City kaya akan banyak jenis makanan laut. Yang beberapa di antaranya adalah makanan suci yang sangat bergizi. Dapatkan beberapa untuk anak-anak. Mereka membutuhkan fondasi yang kokoh untuk tumbuh. Long Hengsu mengangguk dengan enggan. Aku akan memberitahu presiden. Guru Wu. Perlu diingat bahwa presiden menghadapi banyak tekanan karena kelas 0. Hanya dengan menghitung biaya untuk masuk ke platform kenaikan roh. Jumlah sumber daya yang diinvestasikan ke kelas 0 sangat besar. Untungnya, banyak hal telah berhasil sejauh ini. Anda bahkan berhasil melatih monster seperti Tang Wulin. Apa yang benar-benar diinginkan akademi adalah kemuliaan. Anda mengerti kan? Akademi menginginkan siswa Anda untuk berpartisipasi dalam turnamen Sky Sea Alliance. Anda harus bersiap untuk itu. Bahkan jika mereka tidak menempatkan terlalu tinggi. Mereka harus setidaknya membuat kagum orang dan memenangkan ketenaran di akademi. Tujuannya agar mereka memenangkan Outstanding Newcomer Award atau Outstanding Newcomer Group Award. Turnamen aliansi Sky Sea. Mata Wu Zhangkong bersinar dengan pemahaman dan dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak punya masalah dengan memenuhi permintaan mereka. Long Hengsu menatap Wu Zhangkong karena terkejut. Dia mengira Wu Zhangkong akan menolak karena anak-anak itu baru berusia 10 tahun. Namun dia siap menerimanya. Anda setuju? Wu Zhangkong berkata. Metode terbaik untuk meredam seseorang adalah melalui pertempuran nyata. Sejauh ini, mereka hanya memfokuskan energi mereka pada kultivasi dan mereka tidak memiliki pengalaman tempur. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperbaiki masalah itu. Luar biasa. Saya khawatir Anda mungkin tidak setuju. Saya akan segera melaporkan masalah ini. Saya bisa menjamin Anda, hingga turnamen Sky Sea Alliance dimulai. Makanan Anda tidak akan berkurang bahkan jika dibandingkan dengan yang ada di Akademi Shrek. Kali ini, Akademi akan menghabiskan seluruh modalnya. Baik, kalian semua, datang ke sini. Wu Zhangkong melangkah ke arena dan memberi isyarat kepada anak-anak. Keempat siswa dengan cepat berlari. Wu Zhangkong mengangguk dan menoleh ke Tang Wulin. Kamu masih perlu berlatih lagi. Terlalu banyak lubang di pertahananmu. Ya, Guru Wu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang cincin jiwanya berada pada level 1000 tahun. Kekuatan tempur dan ketepatan kontrolnya telah meroket. Dia percaya bahwa setelah memecahkan segel Raja Naga Emas kedua, rumput Blue Silvernya akan berevolusi sekali lagi dan menerima kekuatan besar lainnya. Wu Zhangkong menoleh ke Gu Yue. Kamu agak tidak fokus. Anda harus lebih kuat dari itu. Gu Yue menundukkan kepalanya dan berkata pelan. Tapi kita teman satu tim. Bukan musuh. Wu Zhangkong berkata. Kamu telah berkembang dengan cepat. Terus berusaha keras untuk meningkatkan. Adapun kamu, dia berbalik ke Xie. Kamu harus berusaha lebih keras jika kamu ingin mengikutinya. Sudut mulut Xie mulai berkedut. Aku benar-benar tidak bisa istirahat. Atau hanya karena Wulin dan Gu Yue membaik terlalu cepat. Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Su Xiaoyan.
Kamu memiliki beberapa kemampuan. Ingatlah bahwa Anda hanya punya 1 bulan untuk membuktikan diri. Baiklah. Kamu dipecat hari ini. Besok, kita akan mulai pelatihan. Aku akan menjadi lawanmu selama 3 pertarungan setiap hari. Ya, kata Tang Wulin. Gu Yue dan Xie Xie dengan wajah pahit. Sementara itu, Su Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan dan keinginannya terhadap hari berikutnya. Saya mendengar Guru Wu yang kejam dan tampan ini benar-benar kuat. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Aku akan menggunakan keterampilan jiwaku. Kiri Wu Zhangkong setelah mengucapkan kata-kata mengejutkan ini. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Keterampilan Shou Jiwa. Xie Xie tergagap. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Siapa sebenarnya Guru Wu? Mengapa dia perlu menggunakan keterampilan jiwa melawan kita? Apakah dia melakukan kesalahan? Tang Wulin ternganga tak percaya. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan tahu bahwa bahkan jika dia menekan kultivasinya ke peringkat mereka sementara hanya menggunakan Frost Scars dan Frost Mist, itu lebih dari cukup untuk membantai mereka. Bab 187 Tempa di turnamen aliansi Skycea. Sepertinya kita harus mulai mempelajari taktik dengan benar, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Kita akan merencanakan di kamar kita, jawab Xie Xie. Bagi mereka, Wu Zhangkong adalah Goliat yang harus mereka hadapi. Pada saat itu, komunikator jiwa Tang Wulin berdering, melirik ide penelepon. Dia melihat bahwa itu bertuliskan, Guru, dan segera tahu siapa yang menelepon. Wulin, datang temui aku begitu kamu bebas. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Suara Mu Chen lebih rendah. Berbeda dari dirinya yang biasanya tenang. Iya nih, Guru. Saya bebas pada saat ini jadi saya akan segera pergi. Meskipun Tang Wulin tidak tahu apa masalahnya, Mu Chen selalu memperlakukannya dengan baik. Sebagai gantinya, ia harus menunjukkan rasa hormat. MN. Aku akan menunggu. Tang Wulin menutup telepon dan menoleh ke teman-temannya. Aku perlu berkunjung ke asosiasi pandai besi. Kalian pergi saja dan bicara tanpa aku. Perbarui saya ketika saya kembali. Namun, saya akan memberi Anda ikhtisar keterampilan jiwa Guru Wu terlebih dahulu. Kita kemungkinan besar akan menghadapi keterampilan jiwanya yang pertama, Frost Scar, dan keterampilan jiwanya yang kedua, Frost Mist. Tang Wulin terus menjelaskan apa yang telah dia amati tentang 2 keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong. Pada saat dia pergi ke asosiasi pandai besi terburu-buru, semua orang masih ternganga kaget dengan kisah-kisah kekuatan guru mereka. Tang Wulin menemukan bahwa ada orang lain di sana juga ketika dia tiba di kantor Mu Chen. Selain Mu Chen, Chen Yue dan Mu Si juga hadir. Mu Si jelas bergegas setelah upacara selesai. Guru, Tang Wulin membungkuk pada Mu Chen. MN, duduklah. Mu Chen menunjuk ke sofa 2 tempat duduk di depan mejanya. Chen Yue sudah duduk di salah satu titiknya, dan Mu Si berdiri di sisi Mu Chen. Gadis yang dimanjakan ini menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Ketika Tang Wulin duduk, dia menemukan benda yang dikenalinya di atas meja. Itu adalah logam berwarna biru kecoklatan dengan urat-urat yang tidak beraturan seperti kehidupan mengalir di dalamnya. Bergantung pada sudut dari mana orang melihatnya, garis-garis akan terlihat sangat berbeda. Itu adalah logam langka, Blue Coppertite. Itu memiliki kemampuan bawaan yang kuat untuk memperkuat kekuatan jiwa. Tetapi komposisi internalnya sangat kompleks dan ditempa dengan banyak kotoran. Hanya setelah Tousan Refined dapat digunakan untuk membuat barang. Tang Wulin hanya perlu 1 tatapan untuk mengenali bahwa dia memiliki Tousan Refined Chung ini sendiri. Lagi pula, bagi Tousan Refined, seorang pandai besi harus tumbuh sangat akrab dengan item itu dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Apakah kamu mengenali ini? Kata Mu Chen dengan cemberut. Ya, saya lakukan. Tang Wulin terangkat dari kursinya dan berdiri tegak sebagai pilar. Guru, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Chen Yue dengan canggung tersenyum pada Tang Wulin. Tidak, itu bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Tetapi kamu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Apakah Anda tahu bahwa Anda dengan cepat mendekati level guru Anda? Hah? Tang Wulin menatap Chen Yue dengan tatapan kosong.
Mu Chen berkata. Katakan padaku apa karakteristik Blue Copper Tite. Tang Wulin dengan cepat menjawab. Blue Copper Tite adalah jenis paduan tembaga yang terdiri dari tembaga 30%, jejak Copper Tite, dan berbagai elemen jejak lainnya. Copper Tite adalah senyawa khusus dan asal-usul nama logam. Ini adalah konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik dan bahkan disebut sebagai penguat kekuatan jiwa. Soul Masters biasanya memilih logam ini ketika membangun armor perang mereka. Tetapi karena memiliki banyak kotoran dan struktur internal yang kompleks, sangat sulit untuk dipalsukan. Itu tidak bisa dengan tepat 100 Refined dan sebagai gantinya membutuhkan Thousand Refinement untuk memurnikannya. Hanya ketika sifat-sifat Blue Copper Tite telah distabilkan dan dipadatkan dapat dianggap benar-benar Thousand Refined. Nilainya sudah cukup. Mu Chen memotongnya. Kami tidak hanya memverifikasi bahwa ini adalah Blue Copper Tite yang kamu hasilkan. Kami juga memastikan bahwa itu adalah puncak dari kelas 2. Dengan kata lain, itu hanya satu langkah lagi dari menjadi logam kelas 1. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Tang Wulin bergumam. Lebih banyak uang. Chen Yue tertawa terbahak-bahak. Mu Si berkata dengan putus asa. Apakah kamu hanya memiliki mata untuk uang? Mu Chen melirik kesal pada putrinya, memperingatkannya untuk tidak mengatakan apapun. Tang Wulin tenggelam dalam pikiran. Apakah buruk jika saya fokus pada uang? Pandai besi saat ini adalah satu-satunya cara saya harus menghasilkan uang. Dan siapa yang tahu berapa banyak yang akan saya butuhkan di masa depan? Ini berarti bahwa Anda berada di ambang spirit refinement. Kata-kata Mu Chen mengejutkan Tang Wulin dari pikirannya tentang keraguan diri. Di ambang spirit refinement. Bingung. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat gurunya. Dalam bariton yang dalam, Mu Chen berkata, Thousand Refinement juga dikenal sebagai half spirit refinement. Ini karena, pada titik itu, pandai besi mampu menghembuskan kehidupan dan jiwa menjadi logam yang kemudian dapat mereka bentuk sesuai dengan keinginan mereka. Meningkatkan kualitas produk akhir. Blue Copper Tite kelas 2 dapat memperkuat kekuatan bagian baju perang sebesar 110%. Sedangkan Blue Copper Tite kelas 1 dapat menguatkannya dengan 112%. Jika itu adalah Spirit Refined, itu akan memperkuat kekuatan bagian armor tempur sebesar 115%. Inilah sebabnya mengapa siapapun di dunia pandai besi yang dapat menghasilkan logam kelas 1 hanya selangkah lagi dari menjadi pandai besi spirit. Saya memeriksa logam yang Anda serahkan untuk menyelesaikan tugas Anda. Dan kebanyakan dari mereka adalah kelas 2. Ini berarti kamu sudah menjadi pandai besi peringkat keempat. Peringkat keempat. Dua kata ini akhirnya membuat Tang Wulin menyadari pentingnya produk-produk kelas 2-nya. Menurut peraturan Asosiasi Pandai Besi, seseorang harus dapat Thousand Refine dan membentuk dua logam berturut-turut untuk menjadi pandai besi peringkat keempat. Namun Mu Chen mengatakan bahwa dia sudah pandai besi peringkat keempat karena dia bisa menempa logam kelas 2. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti ini. Apakah kamu menemukan ini aneh? Apa yang saya katakan berbeda dari peraturan asosiasi? Kan? Tanya Mu Chen. Agak aneh. Saya bahkan belum mencoba menempa komponen Mesya. Tang Wulin menyelidiki. Mu Chen menghela nafas. Asosiasi tidak memiliki ini secara tertulis karena sangat sedikit orang yang dapat menempa logam peringkat kedua sebelum menjadi pandai besi peringkat keempat. Belum lagi Anda yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50%. Rencana awal saya adalah membuat Anda beristirahat selama ini karena mungkin membantu dengan pemahaman Anda. Tetapi Anda terlalu menakjubkan. Anda benar-benar mengejutkan kami semua dan membuat kemajuan besar. Menurut aturan tidak tertulis dari dunia pandai besi, hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam menempa logam kelas 2 membuat seseorang layak menjadi pandai besi peringkat keempat. Mengingat hal ini, selamat. Peringkat keempat. Itu berarti saya dapat menerima tugas yang lebih sulit yang akan menghasilkan uang 2 kali lebih banyak. Jika saya bisa mencapai Spirit Refinement, maka uang akan lebih dari sekadar berlipat ganda. Mata Tang Wulin mulai bersinar. Bukankah uang kecil ini hanya memikirkan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan sekarang? Sebuah suara lembut terdengar ke samping. Tang Wulin tanpa sadar mendengus setuju. Tetapi perasaan aneh datang segera setelahnya.
Dia melihat bahwa Musi berdiri di sisinya. Jelas menyembunyikan beberapa rencana jahat baginya. Musi tertawa menghina. Ayah, lihat saja seberapa tidak dewasanya muridmu. Yang dia tahu hanyalah uang. Dia bahkan tidak punya mimpi. Diam, kata Mu Chen dengan tidak senang. Kamu selalu diberikan apa yang kamu inginkan. Tetapi dia, jika dia tidak membutuhkan uang untuk hidup, apakah dia harus peduli pada usia muda? Wulin, abaikan saja dia. Tidak ada yang salah dengan menginginkan uang. Bagaimanapun juga, kita adalah bisnis. Dan bisnis adalah tentang uang. Ada baiknya Anda saat ini menabung. Itu akan membantu ketika kamu bisa spirit refine. Hah? Apakah spirit refining membutuhkan biaya? Tang Wulin menatap Mu Chen dengan kaget. Bab 188.000 biru koperti teh halus. Mu Chen mengangguk. Semakin jarang logamnya, semakin mudah bagi pandai besi untuk memperbaikinya. Anda harus membeli logam Anda sendiri ketika saatnya tiba karena jika Anda gagal untuk memperbaikinya, logam itu akan menjadi tidak berharga. Tidak akan cocok untuk diberikan tugas karena nilainya terlalu rendah. Mempertimbangkan bakat Anda, asosiasi akan memberi Anda beberapa logam pada waktu itu. Tetapi Anda masih harus membeli banyak sendiri. Setiap pandai besi menderita ketika tiba saatnya bagi mereka untuk mencoba spirit refinement. Chen Yue tertawa nakal. Ini bukan hanya penderitaan. Butuh waktu 5 tahun untuk melunasi utangku. Dan Mang Tian masih belum selesai melunasinya. Kenapa lagi menurutmu dia menerima begitu banyak tugas? Tang Wulin menelan ludahnya. Guru Mang Tian masih belum melunasi utangnya. Berapa banyak yang masih dia miliki? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Baiklah. Jangan bicara tentang hal-hal seperti itu dulu. Saya memanggil Anda di sini hari ini untuk dua hal. Yang pertama adalah mengkonfirmasi status Anda sebagai pandai besi peringkat keempat. Anda perlu memperbaiki 2 logam berturut-turut dan mengirimkannya. Jika salah satu dari mereka adalah produk peringkat kedua, kami dapat mengakhiri tes Anda di sana dan secara resmi menjadikan Anda pandai besi peringkat keempat. Iya nih. Terima kasih, Guru. Pada akhirnya, Tang Wulin masih anak-anak. Meskipun potensi biaya spirit refinement membuatnya cemas, dia dapat dengan mudah mengalihkan pikirannya dari masalah yang sejauh ini di masa depan. Dia ingat bahwa spirit refinement bukan hanya teknik penempaan, itu membutuhkan seseorang untuk memiliki setidaknya 3 cincin jiwa untuk berhasil. Mempertimbangkan ini, Tang Wulin punya banyak waktu sampai ia mendapatkan cincin ketiganya. Mu Chen berkata, Anda telah mendapatkan status peringkat keempat jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Jadi saya ingin Anda memperluas wawasan Anda sekarang. Dalam waktu dekat, 5 kota besar pesisir timur akan mengadakan Sky-Sea Alliance Turnamen. Turnamen akbar yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Ada kompetisi untuk semua orang, Mecha Masters, Battle Armor Masters, Soul Masters, pandai besi, pengrajin mecha, desainer mecha, mekanik, dan sebagainya. Peristiwa dibagi berdasarkan usia. Ada divisi untuk mereka yang berusia 15 tahun ke bawah. Divisi untuk pemuda berusia 15 hingga 20 tahun. Dan divisi untuk orang dewasa berusia 20 hingga 30 tahun. Apapun di luar itu terlalu tua. Saya berencana untuk membuat Anda dan Musi mewakili Asosiasi Issea Blacksmith dalam kompetisi pandai besi untuk mereka yang berusia 15 tahun ke bawah. Turnamen Aliansi Sky-Sea. Nama turnamen itu sendiri menggelitik minat Tang Wulin. Guru, akankah aku bersaing dengan pandai besi muda dari kota lain di turnamen ini? Mu Chen mengangguk. Itu benar. Anda hanya memiliki satu tujuan, kembali sebagai juara. Saya yakin bahwa tidak ada pandai besi di divisi 15 dan di bawah yang akan lebih luar biasa dari Anda. Apakah Anda tidak ingin mendapatkan uang? Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan itu. Hadiah sang juara adalah 3 juta koin federal. Selain itu, asosiasi akan memberi Anda 10 keping logam langka jika Anda menang. Itu akan menghemat banyak uang saat Anda mencoba spirit refinement. Bongkahan logam langka yang disebutkan Mu Chen memiliki dimensi sekitar 1/3 meter di setiap sisi. Oke, aku akan mendengarkanmu. Tang Wulin sudah bersemangat untuk turnamen. Guru Mu Chen berkata akan mudah bagi saya untuk memenangkan kejuaraan dan memenangkan banyak uang.
Paling tidak, itu akan cukup untuk membayar kembali Guru Wu. Mu Chen mengangguk. Turnamen Skysea Alliance diselenggarakan oleh 5 kota besar pesisir timur. Akibatnya, itu juga disebut perjamuan agung laut dan langit. Saya benar-benar yakin bahwa Anda akan bersinar cemerlang dan membawa kemuliaan bagi asosiasi Issea Blacksmith kami. Ya Guru, Mu Si cemberut. Ayah, aku bisa melakukan itu bahkan jika kita tidak memilikinya. Mu Chen meliriknya. Kamu pikir kamu bisa menang? Bahkan jika Anda seorang jenius, semua pesaing Anda juga akan menjadi jenius. Dengan Wulin di sini, kemenangan pasti. Anda hanya perlu bekerja keras dan bersiap untuk mencoba 1000 perbaikan. Kali ini, persyaratan minimum untuk berpartisipasi adalah 100 Refined kelas menengah. Mereka akan menilai Anda lebih hati-hati setelah Anda memenuhi persyaratan ini. Perjamuan besar langit dan laut, turnamen aliansi Skysea. Tang Wulin mengukir kata-kata ini ke dalam hatinya. Kalau begitu, mari kita lakukan tesmu. Wulin, Mu Si, kamu ikut juga. Anda dapat menonton dan belajar dari Wulin. Anehnya, Mu Si tidak melakukan banyak perkelahian saat ini. Dia hanya memberi anggukan lucu pada ayahnya. Hanya 4 orang yang hadir di ruang penempaan, Tang Wulin, Mu Chen, Mu Si, dan Chen Yue. Mu Chen secara pribadi memilih 2 logam untuk ditempa oleh Tang Wulin. Salah satunya adalah Blue Copper Tite. Keheranan Mu Chen tentang prestasi Tang Wulin dapat dikaitkan dengan 2 hal. Salah satunya adalah kesulitan besar Tousan Refining Blue Copper Tite ke kelas 2. Itu bahkan lebih sulit daripada menempa produk kelas 1 menggunakan logam biasa. Yang kedua adalah kecepatan perkembangan Tang Wulin, sangat cepat sehingga satu-satunya yang menahannya adalah kekuatan jiwanya. Tang Wulin saat ini hanya memiliki 1 cincin. Tetapi Mu Chen yakin bahwa dia akan mencapai spirit refinement dalam waktu 3 tahun jika dia memiliki 3 cincin. Kekuatan jiwa, bagaimanapun, sangat sulit untuk ditingkatkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia merusak segalanya dengan menjadi lebih maju dari dirinya sendiri. Semakin banyak bakat Tang Wulin terungkap, semakin banyak Mu Chen ragu untuk memberinya harta surgawi yang akan meningkatkan kultivasinya. Mu Chen tidak ingin fondasi Tang Wulin tidak stabil. Itu akan merusak prospek masa depannya. Apa itu kekuatan? Apa yang ditampilkan Tang Wulin saat ini adalah kekuatan. Bakat Tang Wulin untuk menempa adalah sesuatu yang bahkan jenius tingkat pertama seperti Mu Chen hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk memandang. Penempaan dimulai. 3 nada tajam bergema di udara ketika Tang Wulin dengan ringan mengetuk Blue Copper Tite. Efek Stackhammers terjadi dengan kekuatan penuh. Telinga Tang Wulin berkedut sedikit dan kilau ungu muncul di matanya. Tanpa ragu, Blue Copper Tite sangat sulit dipalsukan. Ketika dia sebelumnya telah memalsukan Blue Copper Tite, ada banyak waktu selama proses di mana dia dipaksa untuk menggunakan Purple Demon Eyes untuk mencegah kegagalan. Pola yang mengalir di sepanjang permukaan Blue Copper Tite berubah, berdesir dengan setiap pukulan palu Tang Wulin. Ini adalah alasan mengapa Blue Copper Tite sangat sulit dipalsukan. Struktur internalnya terus berubah di bawah tekanan Tousan Refinements. Satu serangan yang salah bisa mengubahnya menjadi bongkahan sampah. Tidak ada keraguan dalam gerakan Tang Wulin. Saat satu lengan terangkat, yang lain jatuh. Dengan tegas memukul logam tanpa henti. Alis Chen Yue melompat ke atas. Sangat cepat. Apakah dia tidak perlu memeriksanya? Bahkan jika dia adalah orang yang menempa Blue Copper Tite. Pandai besi peringkat ke-6 seperti dia akan membutuhkan setidaknya 3 menit untuk memeriksa logam sebelum dia bisa mulai memalu. Namun, Tang Wulin bahkan tidak pernah berhenti. Intensitas serangan Tang Wulin terus meningkat. Palu-palunya melesat di udara seolah beratnya beberapa ratus kilogram sama dengan sedotan beras. Satu demi satu palu turun ke atas logam seperti badai. Dengan efek Stackhammers. Irama aneh yang mirip dengan hujan yang jatuh di atas hutan pohon pisang mulai beresonansi di seluruh ruangan. Seolah-olah banyak pandai besi semua bekerja dalam harmoni. Sikap Mu Si terhadap Tang Wulin telah berubah secara signifikan karena kekuatan Tang Wulin. Ketika satu orang bersaing dengan yang lain dan ada kesenjangan dalam kekuatan, kecemburuan akan muncul. Namun, begitu celah itu tumbuh cukup besar, kecemburuan itu akan dengan cepat menghilang.
Musi belum menjadi pandai besi peringkat ketiga karena dia masih berjuang dengan 1000 perbaikan. Namun Tang Wulin sudah menjadi pandai besi peringkat keempat. Kesenjangan seperti itu tidak bisa ditutup hanya dalam beberapa hari. Ketika dia melihat koperti T biru kelas 2 Tang Wulin, cara dia memandangnya benar-benar berubah. Dia tidak lagi melihatnya sebagai saingan dan bisa melihat kekuatannya yang lain sekarang. Ketika dia melihat dia hari ini, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah, ini pria menjengkelkan ini lagi. Dia benar-benar berpikir, sebenarnya, pria ini agak tampan. Perubahan psikologis yang halus seperti itu tidak diperhatikan oleh Musi. Bahkan jika dia menyadari perubahan ini, dia tidak akan pernah mengakuinya. Mata Mu Chen listrik ketika dia menatap potongan blue koperti T itu. Dia menemukan bahwa meskipun serangan Tang Wulin cepat, mereka juga mengenai pusat riak blue koperti T. Tang Wulin mengambil keuntungan dari efek Stack Hammers untuk menahan kekuatan serangannya sehingga kekuatannya hanya cukup. Dia memiliki kendali penuh atas bongkahan blue koperti T ini. Beberapa saat kemudian, Mu Chen memperhatikan cahaya ungu dari mata Tang Wulin. Itu terlihat seperti, jika memang begitu, itu akan menjelaskan banyak hal. Bab 189 Halo dan Pandai Besi peringkat keempat. Jam perlahan berdetak. Itu normal untuk Tousan Refinements untuk mengambil beberapa jam. Tetapi badai tanpa henti palu kembar Tang Wulin telah mengurangi blue koperti T menjadi sepertiga dari ukuran aslinya hanya dalam 1/4 jam. Rona biru tumbuh lebih cerah dan lebih terang sementara riak di permukaannya mulai melambat dan stabil. Dia hampir selesai. Sangat cepat. Efek Stack Hammers mungkin telah membantu Tang Wulin. Tetapi itu adalah kekuatan, penilaian, dan pemahamannya tentang logam yang memungkinkannya menyelesaikannya dengan cepat. Setelah menjadi satu dengan palu, konsentrasi Tang Wulin tidak dapat dipatahkan. Cukup mengejutkan. Dia benar-benar mulai menyerupai palu. Bang bang bang. Serangan palu terakhir turun. Dan lingkaran biru yang berdiameter 1/3 meter dari blue koperti T menyatu kembali ke logam sesaat kemudian dan menghilang. Halo muncul. Teriak Chen Yue. Hanya logam di kelas 2 dan di atas yang bisa melepaskan halo. Lebih jauh lagi, kemunculan halo menandakan sejauh mana roh dijiwai ke dalam logam. Ini adalah asal-usul nama. Penyempurnaan setengah roh. Halo baru itu bukan halo kelas 2 yang biasa. Chen Yue menyeka keringat dingin dari dahinya. Apakah bocah ini hanya menempa logam kelas 1? Apakah dia berusaha membuat kita lebih terpesona? Mata Mu Chen menyala. Dia mengangkat satu tangan untuk menghentikan Tang Wulin dan menggunakan yang lain untuk meraih logam. Kamu tidak perlu melakukan hal lain. Kami mengakhiri tes di sini. Anda telah berhasil di Tousan Refining Blue Koperti T kelas 2 dan secara resmi lulus tes peringkat keempat. Karena Tang Wulin dapat memalsukan Blue Koperti T kelas 2. Mereka bahkan tidak perlu memeriksa apakah ia dapat melakukan hal yang sama dengan logam yang lebih rendah. Ini bukan dari kelas 1. Chen Yue bertanya pada Mu Chen. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Itu agak pendek, tapi hampir sampai. Anda akan menghasilkan banyak uang dari Blue Koperti T ini saat berikutnya Anda menerima beberapa tugas. Kembali dan bersiaplah untuk perjamuan besar laut dan langit. Itu dimulai dalam 1 bulan. Tapi, guru, bukankah aku masih harus menghadiri kelas? Tanya Tang Wulin. Mu Chen berkata, kamu tidak perlu khawatir. Pergaulan akan membantu kamu mengurus itu. Anda harus menghabiskan sisa waktu menempa. Saya akan terus mengajari Anda seminggu sekali. Sepertinya aku harus mulai mengajarimu teknik yang dibutuhkan untuk menempa logam kelas 1. Tang Wulin tersenyum. Ya, terima kasih, guru. Aku akan pergi denganmu. Musi mengambil inisiatif untuk menemaninya kembali ke akademi. Setelah keduanya meninggalkan asosiasi pandai besi, Musi tiba-tiba mencubit pipi Tang Wulin. Aduh, kakak murid senior. Apa yang kamu lakukan? Keluh Tang Wulin. Musi mendengus. Aku sedang memeriksa apakah kamu manusia. Bukankah semua orang seharusnya sama? Anda tidak memiliki wajah lain. Jadi bagaimana Anda bisa maju dengan cepat? Kakak murid senior. Saya tidak memiliki wajah kedua. Kata Tang Wulin dengan malu. Musi tiba-tiba tersenyum. Aku tahu. Bisakah saya berbicara dengan Anda tentang sesuatu?
Jika tidak ada yang lebih baik dari saya di turnamen Skysea Alliance, bisakah Anda membiarkan saya menang? Saya akan memberi Anda hadiah uang juga. Dan kemudian Anda akan memiliki uang untuk tempat pertama dan kedua. Saya bahkan akan memberi Anda logam yang diberikan juga. Bagaimana dengan itu? Tang Wulin menatapnya dengan linglung. Baik, baik. Musi pikir dia salah dengar. Dia setuju dengan mudah. Hei, apakah kamu bahkan memahami pentingnya turnamen aliansi Skysea? Bagaimana Anda bisa setuju dengan mudah? Tang Wulin berkata, itu hanya ketenaran. Perbedaan antara tempat pertama dan kedua tidak bisa sebesar itu. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan memberikan tempat pertama untuk tempat kedua, maka saya semua untuk itu. Saya yakin sekarang, Anda benar-benar hanya berpikir tentang uang. Musi memukul bagian atas kepalanya dengan ringan. Aku hanya bercanda denganmu. Jika aku mencuri tempat pertama darimu, ayah akan membunuhku. Jejak senyum muncul di bibir Tang Wulin. Guru tidak akan melakukan itu. Dia benar-benar menatapmu dengan mata menyayanginya. Saya serius. Kakak murid senior. Jika tidak ada yang lebih baik dari Anda, saya akan memberi Anda tempat pertama. Saya akan mengambil uang hadiah itu. Desakan Tang Wulin yang tulus membuat Musi linglung. Aku tidak ingin kamu melakukan ini untuk ayahku. Dengan kecerdasannya, dia segera menyadari apa yang dimaksudkan Tang Wulin. Dia melakukan bantuan kepada Mu Chen. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang kau pikirkan. Suatu kali guru berkata bahwa pohon tertinggi di hutan akan dirusak oleh angin. Saya masih sangat muda. Jadi menurut Anda apa yang akan terjadi jika saya mengungkapkan bahwa saya sudah menjadi pandai besi peringkat keempat? Saya masih jauh dari 3 cincin dan spirit refinement. Jadi apa artinya tempat pertama bagi saya? Jika saya hanya mengambil tempat kedua, maka saya dapat menjaga profil rendah sementara mendapatkan uang. Musi penasaran bertanya. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda membutuhkan begitu banyak uang? Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Jalur kultivasi saya sedikit berbeda dari orang lain. Saya membutuhkan banyak harta surgawi untuk terus mengembangkan jiwa bela diri saya. Kekuatan saya berasal dari evolusi itu. Anda tahu bahwa jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grace. Lihatlah. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan memanggil timbangan emasnya. Pemandangan timbangan emas membuat Musi terdiam. Dia perlahan mengangkat jari dan mengetuk timbangan, menciptakan nada metalik yang tajam. Inilah sebabnya kamu berada di kelas 0. Ini adalah sumber kekuatanmu. Musi bertanya dengan tidak percaya. Tang Wulin mengangguk. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu ayahku? Musi bertanya dengan curiga. Saya tidak bermaksud menyembunyikan ini dari guru, kata Tang Wulin. Lupakan saja. Kalau begitu, Musi mengangguk dengan jawaban Tang Wulin puas. Aku akan menjagamu di akademi mulai sekarang. Jika ada yang berani menggertak Anda, cukup beritahu saya nama mereka. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak murid senior, apa yang kamu katakan? Lagi pula aku tidak terlibat pertengkaran. Kamu tidak bertengkar. Siapa yang mengirim teman sekamarnya terbang keluar dari jendela lantai 2 pada hari pertama? Sepertinya saya tidak bisa mengingat. Saya. Oh, benar. Kamu suka Zixin? Musi bertanya tiba-tiba. Tang Wulin dibutakan oleh pertanyaan ini. Dan wajahnya segera menjadi merah sebelum dia melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Tidak. Saya tidak. Bukan saya. Hahaha. Lihatlah betapa bingungnya Anda. Bukankah kamu biasanya sangat tenang? Saya mengerti. Anda bingung tentang masalah hati dan berusaha menyangkalnya. Tetapi jelas Anda menyukainya. Hanya apa yang kamu pelajari di usia yang begitu muda? Musi mencubit wajahnya berulang kali. Tang Wulin merasa tertekan. Aku benar-benar tidak. Suster senior Zixin benar-benar orang yang baik. Dan kami sering bertemu satu sama lain selama jogging pagi kami. Bahkan jika aku menyukainya, itu karena dia sangat cantik dan lembut. Saya bisa menghargai kualitas-kualitas itu. Anda tahu. Jangan berpikiran aneh. Musi mengangkat alisnya. Jadi kamu mengatakan bahwa aku tidak cantik atau cukup lembut untuk kamu sukai, dan kamu tidak menghargai aku.
Tang Wulin masih anak berusia 10 tahun. Jadi bagaimana ia bisa berharap untuk memenangkan pertengkaran melawan seorang wanita muda yang sedang berkembang? Musi berumur 14 tahun ini dan jauh lebih dewasa darinya. Aku, Tang Wulin melongo padanya. Tak bisa berkata-kata. Bukankah itu benar? Kamu sama sekali tidak lembut. Tang Wulin harus mengakui Wu si cantik. Tetapi dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Setelah sedikit mencubit wajah Tang Wulin, Musi puas. Menggertaknya bahkan lebih menyenangkan daripada bersikap dingin padanya. Mulutnya melengkung ke senyum jahat. Mereka segera tiba di akademi dan Tang Wulin menghela nafas. Dia terbang kembali ke asramanya sambil menggosok pipinya yang sakit. Suara terkekeh seperti penyihir Musi mengejarnya. Turnamen Aliansi Skycea. Tang Wulin menyebutkan turnamen saat makan siang dan segera menangkap telinga Xie. Dia tidak menyadari betapa Xie tahu tentang turnamen. Bab 190 Staf Starwell. Itu luar biasa. Ada 18 kota kelas 1 di federasi kami dan mereka dibagi menjadi 5 wilayah, utara, timur, selatan, barat, dan pusat. Setiap wilayah memiliki beberapa kota besar. Tetapi wilayah tengah hanya memiliki 2, kota Surga Dou dan kota Shrek. Meskipun itu kurang dari daerah lain, kedua kota ini menebusnya dengan pengaruh mereka. Wilayah timur kami sebenarnya memiliki 5 kota pantai kelas 1 yang membentuk aliansi Skycea. Issea City berada di peringkat kedua di antara 5. Turnamen Skycea Alliance diadakan setiap 3 tahun untuk mencari para jenius yang luar biasa dan memeriksa kekuatan dan perkembangan semua kota. Secara alami, mereka yang menunjukkan talenta terbanyak secara praktis dijamin akan bersinar cemerlang di masa depan. Orang-orang yang paling berprestasi bahkan dapat dipilih untuk mewakili Skycea Alliance dalam turnamen berskala federasi yang diadakan setiap 5 tahun. Itu adalah turnamen akbar yang melibatkan seluruh benua. Apakah Anda benar-benar tidak pernah mendengar ini sebelumnya? Tang Wulin dengan canggung menggaruk kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengar ini sebelumnya. Siapa yang akan menyebut hal seperti itu di kota kecil seperti Glorybound City? Bahkan jika seseorang memilikinya, dia akan terlalu muda untuk mengingatnya. Bukankah turnamen federal biasanya diadakan di kota Shrek? Tanya Su Xiaoyan. Menatap Tang Wulin dengan kaget saat dia menghirup semua makanan gourmet sebelum dia. Betul. Ini diadakan di kota Shrek. Untungnya, Shrek Academy tidak berpartisipasi dalam turnamen itu. Jika tidak, hasilnya tidak akan menegangkan. Itu sudah menjadi akademi nomor 1 di benua ini selama 10.000 tahun terakhir. Su Xiaoyan menjadi bersemangat. Bukankah itu berarti kita punya kesempatan? Kalau begitu, kata-katanya membuat Xie putus asa. Kesempatan apa? Kita masih terlalu muda. Saya sudah lama melihatnya. Turnamen federal akan diadakan tahun depan. Dan kami baru berusia 11 tahun saat itu. Menurut usia kita akan ditempatkan di divisi 10 ke 15. Mengingat umur kita baru 11 tahun. Kita akan sangat dirugikan. Bagaimanapun, kita akan menghadapi para jenius terhebat di benua ini. Dan itu dengan asumsi kita bahkan memenuhi syarat untuk masuk. Untuk memenuhi syarat, kita perlu berpartisipasi dalam turnamen Skycea Alliance tahun ini dan berada di 6 besar kelompok usia kita. Lain kali turnamen federal diadakan, kita akan berusia 16 tahun dan akan bertemu dengan divisi 15 sampai 20. Akan aneh jika kita melakukannya dengan baik di turnamen itu. Kami benar-benar dilahirkan pada waktu yang salah. Tang Wulin terus mengisi dirinya saat dia berkata, "Jangan khawatir tentang peringkat. Ini akan baik-baik saja selama kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Anda tidak harus bertekad untuk menang." Gu Yue berkata, "Siapa yang peduli kalau kita berumur 11? Siapa bilang anak 11 tahun tidak bisa menjadi juara? Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, siapa yang akan percaya pada Anda? Jika Anda ingin melakukannya, maka lakukanlah." Menyelesaikan pidatonya, Gu Yue berdiri untuk meletakkan nampannya. Mulut Xie meringkuk dengan jijik saat dia pergi. Dia berbicara seolah-olah kita benar-benar akan berpartisipasi dalam turnamen Skycea Alliance. Bukankah kamu satu-satunya yang berpartisipasi? Wulin. Tang Wulin tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi.
Makan hari ini terasa lebih mengenyangkan dari biasanya. Itu adalah makanan laut yang lezat. Tang Wulin tumbuh besar di pantai. Namun dia belum pernah makan makanan laut yang luar biasa. Selain rasa yang lezat, perasaan hangat yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya saat makanan masuk ke perutnya. Setelah makan siang, mereka semua berkumpul untuk membahas kekuatan Wu Zhangkong dan taktik apa yang bisa mereka gunakan untuk menahannya. Adapun kemenangan atas Wu Zhangkong, mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Satu-satunya tujuan mereka adalah bertahan hidup melawannya selama mungkin. Tang Wulin yakin tentang pelatihan tempur hari ini karena Blue Silver Grace-nya telah menjadi sangat kuat setelah mencapai level 1000 tahun. Selanjutnya, Goldlight akhirnya bisa memainkan peran aktif dalam pertempuran. Jika bukan karena Goldlight, Tang Wulin akan terlalu fokus pada menetralkan bola api dan es Gu Yue yang meledak untuk bertahan melawan serangan lanjutannya. Menurutnya, kekuatan terbesar Gu Yue terletak pada kontrolnya atas elemen ruang. Dia bisa berteleportasi ke seluruh medan perang dengan itu dan menggunakan segudang taktik pertempuran yang berbeda. Mereka akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana bahwa mereka hanya bisa memperpanjang kelangsungan hidup mereka dengan bekerja bersama. Xiaoyan, kamu bilang kamu bahkan lebih kuat di malam hari. Jadi bisakah kamu menunjukkan kepada kami setelah makan malam? Tang Wulin ingin pemahaman menyeluruh tentang rekan satu tim barunya untuk lebih mengembangkan kerja tim mereka. Su Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Oke, sebenarnya keluarganya secara khusus memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan kekuatannya yang tidak biasa. Namun, sekarang dia berhadapan muka dengan para jenius terhebat di Issea City. Dia merasa terlalu tidak berdaya di siang hari. Dia tahu bahwa tinggal di kelas 0 tergantung pada apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari teman-teman sekelasnya yang baru atau tidak. Untuk alasan ini, dia hanya perlu berpikir sejenak sebelum menyetujui. Jika saya tidak menunjukkan kekuatan saya, bagaimana saya bisa cocok dengan para jenius ini? Tidak mungkin saya bisa mencocokkan mereka hanya dengan keterampilan pengamatan dan kontrol yang tepat." Malam tiba segera setelah mereka selesai makan malam. Keempat teman sekelas sedang berjalan menuju hutan di sudut ladang. Terlepas dari apakah itu Tang Wulin, Xie Xie, atau Gu Yue, mereka semua ingin tahu tentang perubahan apa yang akan dialami Su Xiaoyan di malam hari. Di seluruh Douluo kontinen, jiwa bela diri yang fantastik dari setiap deskripsi dapat ditemukan. Jika itu mungkin, maka kemungkinan itu ada. Misalnya, jiwa bela diri Gu Yue memungkinkannya untuk mengendalikan 6 elemen. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jadi betapa uniknya jiwa bela diri Su Xiaoyan. Di dalam hutan yang suram, Gu Yue mengangkat tangannya dan memanggil cahaya keemasan yang cemerlang, menyinari lingkungan mereka. Antisipasi menggenang di Xie Xie. Itu wajar karena mereka diam-diam melakukan hal-hal misterius di hutan pada malam hari. Su Xiaoyan melangkah maju dan melihat ke arah bintang-bintang. Kanopi rimba ini tidak setubuh yang ada di platform kenaikan roh, sehingga cahaya bintang dengan mudah menembusnya. Bintik-bintik cahaya bintang berkelap-kelip di langit. Dia mengangguk sekali. "Aku mulai." Dia mengangkat tangan ke langit sementara cincin jiwa kuning naik dari bawah kakinya dan tongkat es ramping muncul di tangannya. Cahaya keemasan dari tangan Gu Yue menghantam tongkat es, memberinya aura suci dengan cahaya keemasan. Ekspresi Su Xiaoyan menjadi suram. Dia mengangkat tongkat lebih tinggi saat cahaya meledak dari matanya. "Bintang-bintang di surga yang bersinar selamanya tenang. Berikan aku kekuatan. Starwell saya." Dipanggil oleh panggilan lembutnya. Ujung tongkatnya tiba-tiba mulai bersinar. Dan seberkas cahaya keemasan turun dari surga. Bola cahaya langsung muncul di ujung staf. Berangsur-angsur berubah menjadi bintang cahaya emas berujung 6. Ini adalah varian jiwa bela diri. Kemungkinan ini langsung muncul dalam pikiran Tang Wulin. Lebih jauh lagi, itu adalah mutasi yang bisa dikendalikan. Aura Su Xiaoyan mengubah momen Starwell muncul. Berubah dari lemah dan halus menjadi percaya diri dan berani. Dia tampak lebih halus dan murni di bawah cahaya bintang yang berkilau. Bintik-bintik cahaya bintang bahkan menemukan jalan mereka ke cincin jiwanya. Dan bintang emas menghiasi dahinya. Dengan lambaian tongkatnya, bintang sayap itu melesat keluar dan menempelkan dirinya di kaki Xie Xie.
Pada saat itu, Xie merasakan tubuhnya meregang ketika rasa dingin merasuki tubuhnya, mencuri mobilitasnya. Starwell menjadi cerah, kemudian meledak menjadi belenggu dingin di sekitar tubuhnya. Xie dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dalam upaya untuk melawan. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa sepertinya ada semacam segel misterius pada dirinya yang memperlambat peredarannya. Ini. Kulit Su Xiaoyan memucat dan dia melihat ke arah Tang Wulin. Aku bisa memanfaatkan kekuatan Starwell di malam hari. Jadi jiwaku bersenjatakan Staff Es Starwell. Ini berbeda dari Staff Es kakakku. Staff Es Starwell adalah varian jiwa bela diri khusus yang telah diturunkan melalui klan saya sejak zaman kuno. Sudah beberapa ratus tahun sejak seseorang membangunkannya terakhir kali. Kekuatan Starwell akan tumbuh bersamaku. Jadi roh-roh apapun yang aku gabungkan akan memengaruhi Starwell. Namun, saya hanya bisa menampilkan kekuatan penuhnya di malam hari. Saya hanya seorang guru jiwa biasa dengan Staff Es di siang hari. Tetapi pada malam hari, saya diberkati oleh cahaya bintang. Starwell terpisah dari atribut es saya dan sebenarnya atribut astrologi yang memungkinkan saya menarik daya dari bintang-bintang. Aspek terkuat dari atribut astrologi adalah seberapa absolutnya atribut itu. Dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat menggunakan Starwell untuk menyegel satu orang selama minimal 1 detik. Tetapi itu juga tergantung pada kekuatan target saya. Sangat mengerikan. Bersambung.